Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, umat-umat ketebusan Tuhan, jemaat Tuhan baik keluarga dimanapun berada pagi hari ini. Kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kehidupan yang harus senantiasa berjalan di dalam kehendak Tuhan. Itu sebabnya di hari ini, bahkan di hari-hari yang akan datang, terus kita melangkah berjalan dalam setiap kehendak Tuhan. Itu sebabnya melalui firman Allah pagi hari ini saya akan menyampaikan kepada kita sebagai renungan kita dalam Titus pasal yang kedua. Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Saya akan memberikan tema renungan kita adalah hidup di dalam didikan Tuhan. Hidup di dalam didikan Tuhan. Saya akan bacakan kepada kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Puji Tuhan, bagaimana kebenaran ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Titus, supaya dia hidup untuk melayani Tuhan dengan wibawa yang datangnya daripada Tuhan, dan dengan kehidupan yang benar, dengan pelayanan yang benar, dia hidup menjadi orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, sehingga dengan kehendak Tuhan yang ada dalam hidupnya, dan dia melangkah melayani dengan kebenaran, dengan wibawa Allah, maka tidak ada, dia katakan Rasul Paulus, supaya jangan ada orang yang menganggap dia rendah. Saudaraku, sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan kasih karunia, karena firman Allah katakan di sini, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata di dalam Kristus Yesus, oleh kasih karunia-Nya bahwa Dia menyelamatkan kita. Tetapi kita yang sudah ditebusnya, dipilihnya menjadi umat kepunyaannya, di dalam kehidupan kita, biarlah kita hidup di dalam didikan Tuhan. Apa dikatakan firman Allah di sini? Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia. Hidup meninggalkan kefasikan, di dalam bahasa aslinya itu ditulis anomos, artinya orang yang hidup tanpa aturan. Di masa-masa ini banyak sekali orang-orang yang hidup tanpa aturan, tidak hidup sesuai dengan aturan-aturan kebenaran firman Allah. Dia hidup hanya menurut kemauannya sendiri, hidup menurut keinginannya sendiri. Tetapi firman Allah katakan, kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, Tuhan mendidik kita supaya kita hidup sesuai dengan aturan-aturan kebenaran Allah. Jangan seperti orang-orang fasik yang hidup tanpa aturan-aturan kebenaran. Tapi firman Allah kata, bila kita meninggalkan kefasikan, artinya hidup kita harus hidup di dalam aturan-aturan kehendak kebenaran firman Allah dan keinginan-keinginan dunia. Sudah ada banyak orang menghalalkan segala cara hanya untuk keinginan-keinginan dunia ini. Padahal semua dunia adalah semu sementara adanya. Yang merugikan iman kita, keinginan-keinginan dunia, yang membuat banyak orang menjadi jahat, yang membuat orang menyimpang dari kehendak Tuhan.
membuat orang menjadi hidup tanpa aturan. Firman Allah katakan, sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, biarlah kita hidup dididik oleh Tuhan, supaya kita hidup bukan memikirkan, bukan mengutamakan keinginan-keinginan dunia ini, tetapi kita senantiasa hidup untuk kerajaan sorga. Dan firman Allah dikatakan demikian. Dan biarlah kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Hidup bijaksana, hidup dengan hikmah yang datangnya daripada Tuhan. Dan kita hidup adil dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Hikmat Allah yang akan membawa kita kepada pengertian-pengertian yang benar. Bagaimana kita hidup di dunia ini dengan benar. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang bersikap adil kepada siapapun. Dan kita hidup benar-benar beribadah kepada Tuhan. Dan bila kita memahami apapun di dalam hidup kita. Bicara ibadah bukan hanya saat kita ada di rumah Tuhan. Tetapi setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Kalau itu kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, maka saya percaya kita akan melakukannya sesuai dengan aturan-aturan kebenaran. Maka itulah ibadah untuk mempermuliakan Tuhan. Ibadah bukan berarti saat kita memuji dan berdoa saja, tetapi bagaimana setiap yang kita kerjakan itu kita tujukan, kita arahkan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka kita di dunia ini adalah menjadi orang-orang yang beribadah. Dan firman Allah katakan di dalam kebenaran ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi ibadah kita, hidup kita di dunia ini adalah ibadah. Kalau kita lakukan itu, kalau kita kerjakan itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dengan melangkah, dengan berjalan, dengan mengikuti aturan-aturan kehendak Tuhan. Jadi kita di dunia ini bukan berarti kita hidup menjadi seperti orang-orang dunia yang benar-benar dia lakukannya karena keinginan-keinginan dunia. Tapi kita ada di dunia ini yang kita kerjakan karena keinginan-keinginan sorga. Hidup di dalam kebenaran, hidup dalam aturan Tuhan. Hidup untuk kemuliaan Tuhan, beribadah, berkarya, itulah suatu ibadah yang untuk Tuhan. Dan firman Allah katakan dan kita lakukan itu. Dan kita sungguh-sungguh melakukannya dengan rajin berbuat baik. Rajin berbuat baik. Kita giat berbuat baik. Kita melakukannya semua dengan perbuatan-perbuatan yang baik untuk sesama kita. Supaya itu menjadi ibadah yang mempermuliakan Tuhan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu yang saudara yang kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau senantiasa dididik oleh Tuhan. Kita hidup meninggalkan kefasikan, artinya kita hidup dengan aturan-aturan kebenaran. Kita meninggalkan keinginan-keinginan dunia, tetapi kita hidup adil dan beribadah dan hidup bijaksana di dalam pimpinan Tuhan, di dalam aturan firman Allah, sehingga kita mampu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga semuanya itu adalah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah menerima renungan firman-Mu Tuhan. Bila kami senantiasa hidup di dalam didikan Tuhan, kami hidup dengan aturan-aturan kebenaran firman Allah. Bukan kami hidup dengan keinginan-keinginan dunia, tapi kami hidup dengan kemauan Tuhan dalam hidup kami. Yaitu kami sungguh-sungguh Tuhan bijaksana. Hikmat Allah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami hidup adil dalam setiap langkah kami, dalam setiap tindakan kami. Dan bila kami melakukannya untuk ibadah yang sungguh-sungguh kepada Tuhan.
dan olehnya kami mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa bagi semua umat-umat-Mu, bahkan anak-anak Tuhan yang mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tumpahkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh berkat kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat perlindungan, keselamatan, kekuatan yang baru, urapan yang baru, hikmat yang datangnya daripada Tuhan, kesehatan yang sempurna, berkat-berkat Allah dicurahkan dengan ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, bagimu segala puji, hormat, kuasa dan kemuliaan kami kembalikan. Di dalam berkat nama juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Tetap semangat.